Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas wafatnya Rina Gunawan, istri dari Teddy Syah. Kepergiannya tentu sangat membekas di semua kalangan karena Rina Gunawan terkenal sebagai seseorang yang baik hati dan memiliki hati yang tulus kepada siapapun. Tak pernah memilih-milih untuk berbuat baik kepada semua orang. Asalkan ada waktu dan tenaga, Rina Gunawan pun tak terfikir dua kali agar bisa membantu sesama yang memerlukan bantuannya. Namun kebaikannya kini tinggal kenangan bagi semua orang karena Rina Gunawan telah berpulang untuk selamanya. Sebagai seorang suami yang selalu menemani dalam suasana suka maupun duka, Teddy Syah pun akhirnya mengaku ikhlas dan ridho atas takdir sang istri. Dan inilah saat Teddy Syah menceritakan kronologis detik-detik Rina Gunawan menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru gitu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya. Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu, di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke Pertamina Simpruk gitu. Tapi waktu terakhir kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator. Tadi sesak napas kah atau ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya. Karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan bulan-bulan ke depan gitu. Ya, gimana, karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya, sampai pemasangan ventilator gitu ya, 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp, ya ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat.
Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres. Setelah Rina Gunawan masuk ruangan ICU dan menggunakan ventilator untuk membantu pernafasannya, Teddy Syah mengatakan 3 hari menjelang kepergiannya untuk selamanya mengaku sangat intensif berkomunikasi dengan tim dokter dan perawat agar mengetahui perkembangan kesehatan Rina Gunawan. Dan selama 3 hari itulah Teddy Syah mengatakan selalu meneteskan air mata karena tidak tahan melihat sang istri berjuang untuk sembuh. Maka ketika pada akhirnya Rina Gunawan menghembuskan nafasnya yang terakhir, Teddy mengaku sangat kehilangan yang teramat dalam. Selain dirinya, 2 buah hati cinta mereka pun mengaku sangat syok dan belum siap menerima jika bunda mereka kini telah tiada. Namun, Teddy Syah berjanji setelah Rina Gunawan tiada akan menjaga dan merawat anak-anak dengan sepenuh hati. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU tuh intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar dan untuk menahan semuanya. Ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah, justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal nyemangati, bimbing anak-anak aja. Iya, saya suami ya dari Rina Mustikana Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah. Amin. Berlimpah dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Amin. Kabar meninggalnya Rina Gunawan sontak membuat publik terkejut dan terhenyak karena publik sama sekali tidak mengetahui dan mendengar jika Rina Gunawan memiliki penyakit yang serius. Rasa terkejut pun turut dirasakan oleh Deddy Gumelar dan istri saat mengetahui jika Rina Gunawan telah tiada. Bahkan Deddy Gumelar sempat tidak percaya saat sang istri memberi kabar kepadanya jika Rina Gunawan telah pergi untuk selamanya. Kenangan yang tak terlupakan oleh Deddy Gumelar terhadap sosok Rina Gunawan adalah saat melakukan perjalanan umroh bersama pada tahun Januari 2020 yang lalu. Jujur pasti ketika mendengar kabar itu kaget. Bunda Lia, Ibu Tri Tamtomo telepon kami. Kebetulan saya lagi ada di DBM. DBM itu dapur Bang Miing Resto di Galaksi. Saya lagi ngobrol, tiba-tiba ibu telepon dalam keadaan menangis memberitahu bahwa Rina sudah pergi. Saya bilang, pergi kemana, Bu? Rina meninggal dunia. Terkaget dong. Karena sakitnya pun kami tidak tahu gitu loh. Bahwa dia COVID kami tidak tahu sama sekali gitu. Nah, baru tahu tadi malam ini Kang Hendy ini travel di grup kami, di grup umroh itu ngasih tahu bahwa tolong jangan dikasih tahu Teh Lisma, kata WA-nya dari Rina Gunawan pada Hendy itu. Kenapa? Takut kepikiran. Karena mereka tuh deket banget berdua ini, deket seperti betul-betul adik kakak, adik kandung gitu loh. Kami bersahabat dengan Teddy dan keluarganya, dengan anak-anaknya betul-betul yang ya tentu merasa kehilangan dan kaget saya kira. Dan kesan saya adalah dia adalah orang baik. Perjalanan yang paling kami kenang ketika tanggal 15 Januari tahun 2020 kami umroh bersama dengan Ibu Tri Tamtomo, dengan banyak ada Cintami, kemudian ada Rina Gunawan, ada Lucky Reza, ada banyak Evi Tamala dan sebagainya. Gitu kami berangkat ke sana. Deddy Gumelar atau yang akrab disapa dengan sebutan Bang Miing ini pun mengatakan tak pernah melupakan kebaikan Rina Gunawan di saat rumahnya kebanjiran dengan ketinggian air sedada orang dewasa. Sosok yang memberikan perhatian dan pertolongan kepadanya adalah Rina Gunawan. Dengan penuh perjuangan dan menembus derasnya air banjir, tak membuat Rina Gunawan surut semangatnya untuk membantu Deddy Gumelar yang rumah dan kediamannya sedang kebanjiran.
Dan kesan yang paling mendalam bagi kami ketika tahun lalu kami kebanjiran di rumah ya Bu ya. Dan di luar komplek itu, di luar rumah itu hampir sedada orang dewasa gitu. Dan dia jalan menembus banjir itu ke rumah kita dari Sentul ke Bekasi hanya untuk menengok saudara-saudaranya kami ini yang kebanjir dan membawa makanan. Naik beca, becanya pun terendam di dalam itu. Dan itu adalah kesan kami yang paling mendalam bahwa dia memang adik yang baik, adik yang sangat penolong dan setia dalam proses. Tapi kalau saya sebagai yang lebih senior, lebih kakak gitu ya. Yang saya katakan tadi, saya kenal dia mungkin saya lebih dulu daripada istri saya kenal. Karena SMA saya udah kenal dia, udah tahu. Dan sampai hari ini sudah namanya besar pun saya nggak melihat ada perubahan ya dari dirinya. Tetap menjadi periang, tetap menjadi pemurah, tetap egaliter sama dan sebagainya. Ringan tangan menolong orang lain gitu. Pokoknya tak terkatakan, saya ingin menyampaikan bahwa dia adalah sahabat adik saya, orang yang baik. Saya berani bersaksi demi Allah kepada Allah bahwa dia adalah orang baik. Selain Deddy Gumelar, orang yang juga mengaku terkejut adalah Umi Pipik. Apalagi Umi Pipik merupakan salah satu orang yang merasakan kebaikannya Rina Gunawan. Salah satu kebaikannya adalah membantu proses dan acara hitan anak Umi Pipik. Begitu terharunya Umi Pipik karena bantuan dan kebaikan yang diberikan oleh Rina Gunawan kepadanya tanpa diminta Umi Pipik. Maka ketika mengetahui Rina Gunawan kini telah tiada, Umi Pipik merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis dan segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara nggak buat Umi sama anak-anak. Itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama Teteh, ya pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja syukuran. Tapi Teteh itu bener ya, jangan udah Teteh bantu semuanya. Pokoknya Teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu kan ya. Pas kebetulan anak saya sunat itu benar-benar Teteh yang support semuanya dari finansial, dari pokoknya makanya kehilangan banget dan tempat curhat juga gitu. Selain membantu proses hitan anaknya, yang tak bisa terlupakan adalah pertolongan Rina Gunawan kepada dirinya ketika Uje baru saja meninggal dan kediamannya terbakar. Maka yang paling cepat memberikan pertolongan kepadanya tanpa diminta adalah Rina Gunawan. Maka seperti inilah kebaikan Rina Gunawan yang akan selalu diingat oleh Umi Pipik. Almarhum nggak sih Umi? Enggak sih, Teteh tuh nggak pernah nasehatin orang. Kalau ketemu tuh selalu aura positifnya tuh Masya Allah selalu. Ayo kita kapan keluar bareng gitu, terus selalu nanyain kabar anak-anak. Itu aja sih, nggak pernah. Aduh, baik banget, baik. Nggak pernah berubah ya? Iya, Masya Allah nggak pernah berubah, Masya Allah. Udah Allah tempatnya di surga Firdaus. Pokoknya setiap WA-an sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang terkesan banget yaitu 2004 setelah Uje meninggal terus rumah saya terbakar. Nah itu Teteh tuh yang bener-bener yang sigap banget nyariin aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu, maksudnya buat ya mendingan buat sekolah anak-anak. Tapi Teteh yang udah nggak apa-apa, aku ada janji kok sama Uje juga ada utang, udah. Jadi akhirnya Teteh semua yang support itu yang membekas. Makanya pas begitu dengar kabar itu kaget banget, langsung lemes gitu.